Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Siang hari ini sangat panas sekali teman-teman dan masih suasana kemarau dan mudah-mudahan teman-teman semuanya di mana saja berada Allah berikan sehat, rezeki lancar dan barokah. Oke teman-teman semuanya, di depan saya ini ada motor Supra X125, di mana ini saya bongkar di stangnya teman-teman. Ini ceritanya ini kata yang punya motor ini habis diganti kom setir akan tapi masih kocak dan berat. Jadi kasusnya kocak dan berat padahal ini habis diganti kom setir. Perhatikan nih kom setirnya yang baru. Nah, ini kelihatan masih baru ya teman-teman ya nih. Nah, di sini juga masih baru, jadi kita akan lihat ya masalahnya di mana. Dan sebelumnya di sini saya akan jelaskan yaitu beberapa ciri-ciri kerusakan pada kom setir sepeda motor. Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama adalah berat. Dipakai berat, digoyang-goyang setangnya berat. Yang kedua adalah ketika dibuat jalan, kemudian eh, tidak stabil. Jadi kayak mau banting sana banting sini ketika kita enggokkan ke kanan, enggokkan ke kiri ya. Itu kadang nggak stabil kayak yut yut. Nah, kasusnya yang kedua seperti itu. Kemudian kasus yang nomor 3 adalah bunyi di daerah kom setir ketika melewati jalan yang ondera atau jalan bebatuan. Jadi ketika di jalan batuan itu pokoknya motor itu kasar ya, gembrodok tok 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 ya. Di daerah gembrodoknya itu di daerah sini kom setir. Kemudian yang nomor 4 itu ciri-ciri yang nomor 4 adalah ketika masuk lubang bunyi ceklok. Jadi ketika masuk lubang ceklok ceklok ya. Jadi ketika masuk lubang ada suara di daerah sini teman-teman, di daerah kom setir. Kemudian yang nomor 5 terakhir adalah ketika kita mainkan stangnya ya. Kita putar stangnya ke kanan ke kiri itu, kemudian dimainkan naik turunnya, itu ada yang pas bersisi, ada yang di situ nggak pas, maksudnya ada yang kocak. Jadi ketika kita mungkin kita inggokkan ke kanan, ke kanan, ketika kita kocak-kocak ya ada yang pas. Tapi kita indukkan ke kiri itu ada yang nggak pas, kocak. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan jelaskan satu persatu masalahnya di mana. Yang pertama adalah ketika setang sepeda motor kita berat. Ya, ketika kita mainkan, kita dibuat jalan itu berat. Lah, masalahnya adalah di kom setirnya. Yang pertama adalah satu sudah kemakan, di kom setirnya itu sudah kemakan. Sehingga ketika berat itu yang yang ketika nggak kemakannya itu berat. Ketika pas dikemakannya itu biasanya dia nggak berat tapi di situ bunyi kocak. Nah itu pokoknya kalau berat satu bisa karena kom setirnya sudah kemakan. Itu biasanya motor yang sudah lama teman-teman ya, sudah lama bertahun-tahun biasanya terjadi seperti itu. Yang kedua adalah dalam penyetelan kom setirnya mungkin bautnya terlalu kencang. Ya, terlalu kencang sehingga motor atau setangnya ketika dibuat jalan itu terlalu berat. Yang kedua adalah dibuat jalan tidak stabil. Ya, tidak stabil. Artinya ketika dia buat jalan itu kayak banting kanan, banting kiri. Nah, itu juga kasusnya sama, hampir sama ya. Karena satu mungkin dalam penyetelannya itu terlalu berat. Bukan terlalu kendor akan tapi terlalu berat. Teman-teman bisa dikendorin baut kom setirnya. Kemudian yang nomor 3 bunyi
bunyi ketika di jalan onderdela atau di jalan bebatuan itu bunyi kasar di daerah sini setang ya. Tapi akan tetapi ketika di jalan aspal yang halus itu enak, tidak ada suara kasar atau ketika tidak ada suara gembrotok di daerah sini. Lah, masalahnya adalah satu kom setir yang terlalu kendor. Jadi kalau kom setir terlalu kendor teman-teman, kasusnya seperti itu. Jadi ketika di jalan bebatuan bunyi grotok. Nah, ketika di jalan halus ya enak, dia lancar, stabil gitu. Kemudian yang nomor 4 bunyi ceklok ketika di jalan yang berlubang. Jadi ketika dibuat jalan terus masuk ke lubang bunyi ceklok. Nah, kasusnya di sini teman-teman. Ini ya. Saya ilustrasikan, ini bukan saya gambarkan. Ya, maksudnya ini penyakitnya di sini. Nah, kenapa kok bunyi ceklok-ceklok ya ketika dibuat jalan? Pertama masalahnya ini. Karena kom setirnya ini antara kom setir dengan kupu-kupu ini terjadi kerenggang. Nah, ini contohnya ini ya. Maka saya rekomendasikan ya bagi teman-teman yang memasang atau mungkin mengalami kasus yang seperti itu, teman-teman bisa dikenik kecil-kecil di sini. Tik 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 ya. Biasanya kalau saya ngenik itu pakai paku ya, obeng ketok yang dilancepin ya, obeng ketok yang sudah rusak itu di paku cetok. Pokoknya di sini ada dikasih luka dikit. Cetok. Pakai teman-teman. Pakai martil ya. Cetok diratain semua. Lah sampai ini ketika komputer ini masuk ke dalam sini, ini posisinya agak berat. Nah, jadi kasusnya ini. Yang kedua, kok bunyi ceklok gitu? Biasanya kom setir yang terlalu kendor atau kendor gitu aja. Kom setir kendor itu juga membuat ketika dibuat jalan masuk lubang langsung bunyi ceklok. Nah, kemudian yang terakhir itu ketika diputar ya, ketika kom setir atau setangnya diputar ke kanan ke kiri itu terjadi kadang ada yang seret, ada yang enggak seret, ada yang di situ kocak. Nah, masalahnya adalah kalau dia masih baru, kalau kom setirnya masih baru mungkin pemasangannya kurang pas, teman. Mungkin ininya kurang bersisi. Terutama sebelah sini. Kurang bersisi, kurang pas. Nah, itu juga bisa ya. Atau mungkin kom setir yang sudah kemakan parah. Itu juga bisa ya. Kom setirnya sudah kemakan, itu kalau di samping kanan atau samping kiri atau samping tengah itu enggak stabil, enggak sama. Seharusnya kan ketika di samping kanan sama enggak kocak, tengah pun enggak kocak, kiri pun enggak kocak. Oke teman-teman semuanya, seperti itu ciri-ciri kerusakan pada kom setir sepeda motor kita. Jadi apabila mungkin ada yang sama kasusnya seperti itu, diantaranya cara penanganannya seperti itu ya, mungkin atau berat atau mungkin banting nggak stabil, ataupun bunyi kasar di ondela, ataupun mungkin bunyi ceklok atau mungkin setangnya ada yang kemakan, ada yang kocak, ada yang tidak kocak, ada yang pas. Itu juga arahnya di yang saya sampaikan tadi. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Banyak salahnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.